Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dari SMA Negeri 1 Cisarua bersama saya Neng Siti Martini. Apa kabar Sobat Semas Manci Stok? Hari ini kita akan membahas tentang student company. Di samping saya sudah ada Bu Tris sebagai pembina student company dan ini adalah student anggotanya ya. Nah, hari ini kita akan mengobrol-ngobrol tentang prestasi-prestasi yang sudah diraih student company. Ya, terima kasih Bu Tris dan anak-anak sudah mau hadir di podcast kali ini. Kita akan cerita-cerita di sini ya Bu ya. Bagaimana sih sepak terjangnya student company sampai bisa ke internasional gitu. Nah, untuk sejarahnya student company di SMA Negeri 1 Cisarua itu bagaimana sih gitu Bu? Oke, kalau awal mulanya student company kita termasuk baru ya, dibanding ekskul yang lain. Mungkin kita baru 6 tahun berjalan, tapi alhamdulillah dari pertama kali student company ini ada, kita selalu berprestasi. Mulai dari yang nasional, internasional, luar biasa mungkin ya. lomba-lomba nasional kita udah banyak banget ikut lomba-lombanya. Wow, dari awal sekali gitu yang pernah Ibu raih itu dari awal itu apa tuh Bu? Pertama dari SC pertama kita ada produknya Inokachi, yang Inokachi kacang hijau. Itu kita tembus sampai ke juara nasional dalam lomba festival inovasi kewirausahaan siswa Indonesia. Di yang SC kedua kita ada Superlakto. Di Fiksi kita masih sama dapat juara emas dan kita bisa sampai go internasional ke Asia Pasifik. Wow, ya. Selanjutnya ada Powerwood, ada Super PDA. Sudah banyak ya? Banyak. Jadi kalau misalnya kita bahas dari awal satu-satu kayaknya nggak akan cukup gitu, nggak akan cukup. Oke, kemarin saya baru dengar bahwa SC meraih terbaru itu adalah yang produk Maiko itu ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu produk Maiko itu spesifikasinya bagaimana sih gitu sampai kemarin dapat juara ya? Malah banyak kalau bisa ada 3 atau dari regional gitu. Nah, untuk yang regional itu dari segi yang diraihnya apa tuh? Regional. Kalau dari regional kita dapat 4 yang diraih. Yang pertama the best vice president of finance. Terus yang kedua ada the best vice president of marketing. Lalu yang ketiga the best student company. Lalu ada the best financial management. Sama satu lagi the best digital marketing. Digital marketing. Dari satu produk Maiko itu. Iya. Keunggulannya apa sih yang Maiko itu? Jadi dari produk kami itu yang dicetak di kaosnya, yang disablon di kaosnya itu merupakan hasil dari gambar anak. Dan di balik kaos itu tuh di bagian leher kaos ada QR code yang nanti kalau di scan tuh menuju ke website kita, isinya tuh penjelasan di balik gambar anak. Ya, yang secara umum. Terus ada juga parenting space-nya di mana si konsumen tuh bisa berkonsultasi lebih lanjut mengenai gambar tersebut kepada yang ahli di bidangnya. Begitu. Jadi anak bisa coret-coret anak begitu? Iya. Anak coret-coret nanti di scan. Terus hasilnya kita edit sedikit lalu kita cetak di kaos. Jadi hasilnya berbentuk apa gitu. Walaupun misalnya anaknya menulis apa tidak ada, misalnya hanya coret-coret saja misalnya umur 5 tahun atau itu juga bisa. Boleh. Tidak selalu gambar, tulisan pun boleh. Boleh. Karena mungkin di balik tulisan anak itu ada maknanya, ada punya artinya. Jadi di situ juga ada artinya begitu. Yang buat artinya? Kita kan ada tim dari sananya ya, dari kitanya, dan kita kan cari-cari informasinya, terus kita kasih tahu ke istrinya, terus kita revisi barang yang ahli di bidangnya, dan ya jadi itu penjelasannya. Iya. Boleh dibuka nggak maskernya? Kayaknya nanti teman-teman pada penasaran ini siapa begitu yang ada di depan, terus ibu juga lupa memperkenalkan ini siapa gitu. Neng sama akangnya panggilnya apa sih? Dek. Salma. Salma kelas berapa? Kelas 12. Sama kelas 12. Kalau saya Nurul Fauzi sama kelas 12. Nurul Fauzi kelas 12. Iya. Dibuka maskernya lebih enak ya. Sampai ibu lupa tadi ini memperkenalkan. Ini Teteh Salma ini. Akang Nurul. Nurul. Panggilannya? Ya boleh bebas. Boleh Nurul atau misalkan mau Uji juga boleh. Oke. Nurul ya dengan
Salma. Oke. Jadi anak-anak itu boleh mengekspresikan coret-coret gitu, nanti gambarnya akan Cetak. Iya, kita cetak. Luar biasa ya. Berarti Produk dicetak kita sekarang nggak kaos aja. Jadi kalau awal kita memang media cetaknya itu kaos, karena kebanyakan kalau anak-anak kan pasti seneng kaos dibanding kemeja gitu. iya. Dan ternyata sekarang kita udah kembangkan lagi produknya, kita buat puzzle-nya. Puzzle. Iya, jadi Wah, gambar luar anak biasa. itu kita cetak di puzzle, nanti si orang tua dan anak bareng-bareng ngegabungin Puzzle. Oh, kira-kira jadi teka-teki juga buat Iya, orang tua, ini anak aku kira-kira gambarnya Gambar apa apa, gitu. Iya. Jadi kayak seperti family time nantinya ya, kalau misalnya ada ya bagus, maksudnya ya inovasi dari produk begitu. Nah, kenapa bisa kepikiran kok kayaknya kita harus buat itu gitu? Apakah ketidaksengajaan atau memang dipikirkan sedemikian rupa agar produknya memang jadi produk yang Meiko gitu? Jadi pertamanya kita berembuk dulu kan dari seluruh student company ini. Terus kita tuh ada masalah dari salah satu teman kita yang adiknya tuh terus-terusan main gadget tanpa limitasi dari orang tuanya, dan orang tuanya pun karena work from home, jadi mereka lebih fokus di Sibuk sibuk sendiri dengan pekerjaannya di rumah. Akhirnya si anak nggak dibatasi main handphonenya, dan akhirnya dari situ kita merumuskan bahwa kita akan membuat salah satu solusi yang nantinya bakal menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya, betul. Lalu kita cari juga data-data dari KPAI, dari Susenas bahwa 79% anak-anak di Indonesia tuh udah bermain gadget. Iya, betul. Memang kecanduan ya sekarang sulit sekali. Ya, dilatar belakangi dari hal seperti itu. Ya, memanfaatkan juga. Wah, menarik ya. Dan itu tuh dijual dengan harga berapa tuh? Oke, dari harganya itu kami start dari 99.900. Jadi di kaosnya juga kan 99.900. Oh iya, terjangkau itu ya. buat yang lengan pendek. Kami juga ada yang lengan panjangnya. Itu sudah dalam keseluruhan atau scan-nya saja atau Sudah dicetak di sudah. kaos. sudah di kaos. Plus gratis masuk ke website yang ada isi arti dari gambar anaknya. Websitenya ada ya? Ada. Bisa Ada. langsung pesan di situ. Betul. Jadi kalau pesan kita memang pakai WhatsApp. Website itu memang hanya untuk mengedukasi arti dari si gambar anaknya. Wah. Pasti penasaran kan berapa, di mana dan bagaimana cara ordernya. Tapi kita belum selesai karena tadi baru tingkat regional ya. Nanti kita sambung lagi tentang kelebihan Meiko lagi ya. Dan nanti dicantumkan IG-nya atau misalnya websitenya gitu untuk lebih detailnya. Nah, selain regional katanya ada di tingkat apa nih? Katanya Meiko ini yang prestasi yang lebih dari regional, katanya nasional juga ya. Itu bagaimana sih ceritanya kok luar biasa dari regional terus maju lagi ke nasional gitu? Oke, kalau nasional itu kan ISCC ya, Indonesian Student Company Competition. Itu kita dapat dua award. Yang pertama itu first runner up. Terus yang kedua itu the best financial management. Dua. Wah, catat tuh ada 2. Ya, terus di nasional juga kita ikut lomba fiksi. Terus kita dapat silver medal sama special awards. Ayo siswa-siswi jangan mau kalah. Yang lain boleh siswa, misalnya ada ini nggak, aku punya produk misalnya, bisa nggak ini SC tiba-tiba nih misalnya di kelas, tidak harus kelas 1 misalnya, tiba-tiba di kelas 2, kayaknya aku juga ingin deh membuat produk. Kira-kira bisa nggak teman-teman atau siswa-siswi yang mempunyai inovasi misalnya bisa menyalurkan bakatnya di SC, itu bisa nggak? Boleh, join aja di student company-nya. Kalau kita kan ada ekskul-nya, jadi anak-anak bisa join di ekskul kita. Kita bukan hanya belajar ekskul organisasi seperti yang biasanya, kita memang belajar bisnis, belajar berorganisasi, belajar menjadi seorang perusahaan, seorang yang bekerja di perusahaan, mulai dari presiden, dari masing-masing direkturnya, kita buat seperti itu. Bisa ya, tuh bisa. Jadi siswa-siswi juga bisa. Jadi kalau mau punya planning, yuk diwujudkan gitu di SJ gitu. Diwujudkan. Ya, menarik ya, ada dua nominasi. nominasi. Kita juga sekarang mau lanjut ke
JA Asia Pasifik. Oh, iya, Karena iya, kemarin iya. kan kita lolos dari regional. Sebenarnya ada satu lomba yang kita ikutin, dan di lomba itu memang berlanjut tahapnya. Jadi pertama kita ikut regionalnya dulu, dan alhamdulillah kita lolos juara pertama. Lalu kita masuk ke nasional kita dapat first runner up, tapi kita dapat tiket bisa masuk ke Asia Pasifik. Wow, Gitu. ya. Dan anak-anak sekarang memang lagi prepare untuk Persiapan, melanjutkan ke iya. Asia Pasifik. Wah, kita doakan ya teman-teman, semoga SC makin terdepan ya, terdepan Kayak mana juara ya, juara gitu ya. Ya, karena memang persaingannya sulit kan, Iya, tapi iya. tapi kan kita mungkin juga melihat kualitas gitu Iya, ya, iya. kualitas gitu. Jadi kita doakan supaya SC menang gitu ya. Nah, kira-kira persiapan apa nih yang dipersiapkan untuk melanjutkan Miko ini ke ajang Asia? Kalau untuk persiapan anak-anak, yang jelas mereka harus lebih paham tentang bisnisnya. Yang kedua, mereka harus menjalankan terus bisnisnya, karena nggak bisa kita lanjut ke internasional kalau bisnisnya berhenti. Betul. Produknya harus dilanjutkan, harus lanjut jualan. Selain itu, bahasa Inggris mereka harus jauh lebih prepare Iya, lagi. betul. Karena ini udah internasional, bukan nasional lagi. Kebetulan pembinanya guru bahasa Inggris, jadi harus berguru berarti ya. Iya. Oh, selain produk juga yang harus ada inovasinya juga dari sistem marketingnya. Iya. Penjualan juga memang itu menjadi kriteria penilaian masuk begitu. Jadi selain produknya juga harus bersaing, orang-orangnya juga yang misalnya Neng sama Akang ini juga harus betul-betul begitu nge-manage agar pasarnya dapat diterima oleh orang-orang banyak gitu, konsumen. Oh, iya. Berarti memang Iya, kita memang ajarkan bagaimana menjadi seorang pengusaha. Iya, betul. Hanya menjadi membuat sebuah produk, tapi produk itu harus jadi uang. Iya, Harus bermanfaat laku di pasaran, gitu ya. Harus ada market yang mau beli. Iya, betul. Gitu. Makanya mungkin terasa sama Kang Tetenya ketika gabung di SC, mereka bukan hanya sekedar organisasi, tapi mereka harus mikirin juga uang 1.000 harus jadi 10.000, 10.000 Iya, harus jadi 100.000. betul. Iya, bekal ya, maksudnya dari pengalaman begitu ya, karena kan mendengar dari cerita-cerita alumni juga banyak alumni yang menjadi pengusaha begitu. Iya, Ya, berarti ya memang bekal untuk anak-anak saat mereka mahasiswa atau bisa kan mengembangkan bisnis mereka masing-masing begitu. Ya, luar biasa ya. Nah, untuk Maiko ini hanya untuk anak-anak atau misalnya keluarga orang dewasa juga misalnya boleh begitu. Dan gambarnya juga walaupun semeraut masih bisa begitu. Soalnya kan dari setiap coretan anak itu ada maknanya ya, meskipun gambarnya kayak cuma bulat-bulat doang, itu ada maknanya. Ada maknanya. Kayak pilihan warna aja, mungkin ada anak yang menggambar senangnya banyak warna merah. Kadang orang tua nggak ngeh apa ya maksudnya. Padahal anak itu punya maksud. Mungkin dia lagi marah atau ada ekspresi yang belum terluapkan, akhirnya dia tulis dalam gambar warna merah itu. Iya. Ada kan anak yang misalnya telat berbicara tapi dia sudah mulai bisa coret-coret. Nah, bisa kita artikan mungkin itu gitu. ada maknanya dari gambar anak itu yang nggak bisa diomongin, nggak bisa lewat verbal, tapi dia liatin lewat gambar. Catat calon-calon ibu kalau ada yang nonton ya, dan jangan lupa order di Miko Student Company. Mika Student Company ya. Di situ bisa diorder, dan tidak hanya Maiko saja, tapi ada puzzle banyak nih SC ya. Ya. Apalagi yang internasional itu apa itu? Yang internasional? Kalau dulu ya Super Lacto. Kita ada Super Lacto. Sampai ke ini ya, kemana ke Beijing. Ke Beijing tuh, ke Iya, Beijing. mudah-mudahan tahun ini kan kita mau Oh internasional. iya. Semoga offline. Ada ini peminat tambahan nggak? Partner gitu. Iya, partner gitu ya. Cuman ini doang, apa namanya, ngerecokin doang. Ya, semangat ya tim SC dan semoga lancar persiapannya begitu. Tapi Bu ingin tahu tips and trick kalian kalau misalnya membuat sebuah produk tuh apa? Yang pertama pasti kita kumpul sih, diskusi paling utama, diskusi tim, terus kayak kerja keras dari kitanya, terus gimana kita pintar-pintar mencari inovasi yang baru di pasaran. Jadi produk kita tuh dibikin semenarik mungkin dan punya ciri khas dibanding kompetitor lain gitu. Ya, terus produk kita kayak
sebisa mungkin harus bisa menyelesaikan masalah di masyarakat itu agar Iya betul betul. masyarakat merasa Nah butuh itu sama produk iya kita. kebermanfaatan dari produk Iya. kita itu sangat penting ya. Nah itu menjadi poin utama sepertinya Iya. ya untuk kebermanfaatan sebuah produk. Apalagi produknya bisa dari ibu rumah tangga misalnya, itu juga kan salah satu yang iya masalahnya memang harus dipersimpel misalnya dari masalah yang ribet. Tapi karena ada sebuah alat jadi simpel. Nah itu yang Iya. dicari-cari begitu ya. Mempermudah ya. Betul betul iya wow hebat ya. Siapa dulu dong pembinanya? Iya untuk selanjutnya nih ada tidak planning yang memang belum dicapai begitu tapi dari sekarang memang sudah dipersiapkan, kira-kira ada tidak? Planning kita sih di bulan ini kita mau ngadain webinar sama Ruang Tumbuh ya, ada psikolog dari sana yang kita mau bahas tentang parenting. Terus selanjutnya kita mau bikin inovasi baru di produknya sama mau ngebuat family couple set ya itu. Iya, parenting. Ya. Parenting, anak-anak aja udah ngobrol parenting. Ini yang udah berkeluarga ngobrolnya apa? Umurnya berapa tahun nih? 17. 17. Aku 18. 18 ngobrolnya parenting. Iya. Aku 15. Iya ampun. Ngobrolnya apa? Ya, maksudnya kan di usia yang belasan tapi dia sudah care dengan parenting kan, maksudnya jarang begitu anak-anak zaman sekarang memperhatikan hal tersebut begitu. Ya luar biasa ya. Maksudnya ada selalu harus yang kita lakukan itu selalu harus ada manfaatnya begitu. Nah itu. Cerita lagi dong tentang Maiko ini, kenapa bisa tiba-tiba Maiko gitu? Dari kan mungkin kan kalau dari tim biasanya kan suka ada masalahnya gitu, cekcoknya begitu. Nah, bagaimana sih menyikapi hal tersebut gitu kalau menurut Fatma? Betul ya? Oh sama. Ya, jadi kalau misalkan untuk permasalahan-permasalahan di perusahaan, kita tuh selalu diskusi sih sama vice president sama staff-staff lain, dan kita cari jalan keluarnya dengan mengadakan program-program dari HRD, divisi HRD, dan dari program-program itu tuh bisa mengatasi permasalahan tersebut dan menghindari permasalahan tersebut tuh terjadi lagi di masa depan. Gitu ya, pokoknya komunikasi yang pertama. Betul, itu komunikasi yang pertama, fokus pada solusi bukan pada masalah. Iya betul begitu ya, menyenangkan ya, maksudnya dari kerja keras yang maksudnya itu kan waktu tenaga begitu, tiba-tiba membuahkan hasil. Seneng nggak nih? Ini pasti seneng ya. Dan itu menjadi apa ya, bukan batu loncatan, jadi membuat semangat kan, terus semangat begitu untuk mencoba-coba hal yang baru begitu. Ini baru kelas 11 loh, nanti kelas 3 apa, nanti kuliah apa gitu. Nah begitu. Ayo yang panas, siswa-siswa mau nanya apa ke Teteh dan Akang di sini? Ada pertanyaan tidak, Neng? Belum ada? Nanya dong, masa diam-diam aja. Misalnya apa begitu, tips and trick begitu agar mendapatkan sebuah inovasi begitu kan? Karena kan jujur ya, kita sulit untuk mendapatkan inovasi. Kebanyakan kan orang niru-niru begitu ya, niru-niru. Nah, inovasi itu kan penting gitu dalam semua hal gitu. Kalau saya sendiri mengajarkan anak-anak memang tidak ATM ya. Sekarang kan memang lebih terkenal ATM, amati, tiru, modifikasi. Sebenarnya kalau menurut saya bukan tidak bagus metode ATM itu, tapi bagus inovatif. gitu, iya. Nantinya anak malah akan meniru, jadi produk yang udah ada tinggal modifikasi sedikit itu udah jadi produk dia. Nah kalau saya selalu menyarankan ke anak-anak, coba kolaborasi itu lebih mulia loh daripada hanya ATM. Jadi amati, tiru, coba kolaborasi. Jadi udah ATK sekarang saya pakainya, udah nggak ATM. Kenapa? Mereka bukan hanya membesarkan nama dia sendiri, tapi mereka pun membesarkan orang lain. Sama seperti produk yang kita angkat, Maiko ini idenya kita yang jasa buat gambarnya anak-anak, tapi kita kolaborasi dengan konveksi yang punya kaos, betul. konveksi dengan yang bisa sablon. Di sini kita nggak bisa usaha sendiri, kita memperbesar jaringan kita supaya usaha kita bisa lebih kuat. Betul. Iya.
ini ya apa namanya manajemen untuk iklan juga kan itu harus ya, maksudnya harus ya mau tidak mau kita harus iklan berbayar kalau misalnya mau berkembang gitu. Kalau dari mulut ke mulut kan memang itu bagus ya, tapi lama gitu. Iya, jadi harus ada apa ya? Biar greget tuh apa ya, maksudnya ya mau nggak mau kita harus mengeluarkan sedikit biaya untuk agar kita berkembang gitu. Iya betul, berarti memang dari segi, karena kan penilaiannya akhir nanti untuk ASEAN itu memang kita harus ada planning, bukan planning sih maksudnya target berapa yang harus dikeluarkan ya, maksudnya yang ininya kan nominal. Oh iya, dan itu pasarannya untuk konsumennya membidik semua kalangan atau sebenarnya bagaimana? kita ada target, jadi anak-anak tuh sebelum jual produk kita nggak bisa bikin produk kalau nggak ada yang mau beli. Jadi kita harus tahu dulu market kita siapa, pasar kita siapa. Iya betul. Nah untuk yang kaos Maiko ini pasar kita adalah ibu-ibu yang punya anak-anak kecil, karena biasanya mereka lagi sibuk-sibuknya kerja, lagi sibuk-sibuknya cari uang, anaknya kadang suka dibiarin atau mereka anak nangis kasih handphone, anak nangis kasih handphone. Menurut kita itu bukan solusi, itu mungkin hanya solusi sesaat, tapi nantinya akan berdampak panjang. Makanya kita lebih membidik ibu-ibu muda yang sebenarnya mereka tuh masih besar rasa sayangnya ke anaknya, tapi terbatas karena handphone itu. Selain dari target yang kita bayangkan, tapi ternyata kita sekarang alhamdulillah pasar kita sudah mulai melebar. Kita bisa masuk ke TK-TK. Iya betul, TK-TK ya. Jadi sebagai ekspresi jalan untuk anak bisa menggambar gitu. Iya betul. Jadi apa namanya, lewat TK-TK juga sekolah-sekolah anak-anak PAUD begitu. Iya. Promosi juga bisa ya, promosi dulu aja kan, curhatin dulu saja, mau beli sekarang ya tinggal kita ngobrol-ngobrol ya gitu. Ya pokoknya berarti PR untuk ASEAN itu kita harus satu mempersiapkan untuk data pembelian itu ya. Itu datanya memang nanti ditampilkan begitu atau memang hanya disebutkan saja? Ya, kalau untuk Asia Pasifik sendiri penilaian mungkin akan dilihat usahanya maju nggak sih, maksudnya berjalan atau enggak. Ketika usaha dibilang berjalan berarti kan ada penjualan lagi, Oh nanti misalnya ada pertanyaan. Oh silakan. Ini buat Kak Maikonya, gimana sih cara bagi waktunya, apalagi kalian itu pelajar? Tuh cara bagi waktu. Dari siapa dulu? Sama Boleh. dulu kayaknya. Oke. Emang paling penting tuh manajemen waktu ya. Dan cara aku bagi waktu membaginya jadi skala yang mana sih yang lebih diprioritasin gitu. Kayak tujuan kamu apa gitu. Tujuan aku mau ngejar ini dulu, pasti aku bakal taruh di skala prioritas paling depan. Dan yang prioritas yang belakang tuh ya nanti dinantikan gitu. Jadi gitu. Terus tidak membuang waktu gitu. Sedikit waktu tuh sangat berharga karena kita banyak kegiatan gitu dari sekolah, tugas-tugas, les dan bimbel, lalu ini juga ada perusahaan yang harus kita jaga, yang harus kita maintain, dan gitu sih cara aku bagi waktu. Iya, kalau aku sama sih jadi lebih tahu mana sih prioritasnya, mana sekarang kan dikenal deadline gitu ya, mana sih yang deadline-nya lebih awal gitu, ya kerjain dulu itu, tapi jangan sampai ditunda-tunda gitu, nanti numpuk-numpuk apa deadline kita gitu, jadi ya selesai satu lanjut lagi yang lain gitu. Iya. Jangan sampai tuh banyak sekali poinnya. Waktu waktu sangat berharga tadi. Terus jangan menunda-nunda pekerjaan begitu. Iya betul. Memang itu yang harus dilakukan begitu. Intinya disiplin. Disiplin. Ya harus ada skala prioritas itu yang saya suka karena saya tidak punya prioritas. Jadi semuanya seperti prioritas gitu. Kalau ada ibu-ibu ya. Ada pertanyaan lagi dari Zulfikar. Gimana caranya untuk meningkatkan kreativitas dalam pembuatan produk? Tuh kreativitas. Untuk kreativitas sendiri dalam pembuatan produk dan pengembangan produk tuh kita lebih cari ke permasalahan sekitar kita dulu aja gitu. Kita lihat kayak misal sekarang kan semakin berkembangnya teknologi tuh semakin banyak anak-anak yang kecanduan sama gadget gitu. Dan gadget tuh udah jadi seperti orang tua keduanya bagi anak-anak kan, dan dari permasalahan tersebut tuh kreativitasnya
inovasinya tuh mulai terbangun, mulai tergali kan. Dimana kita bisa nyiptain produk, ditambahin kita adaptasi dengan teknologi seperti QR code kayak gitu, terus kita juga ambil dari sisi psikologinya gitu. Betul ya. Jadi multi ilmu, ilmunya jadi banyak begitu ya. Betul, Jadi kan? tidak hanya satu gitu ya. Jadi Kalau inovasi sendiri kita bisa berkembangnya inovasi ketika ada pesaing ya. iya betul. Ketika kita sekarang Dia terinspirasi iya. gitu. Kita punya Iya, kaos hebat. Niko, ternyata orang udah bikin apa, kita jadi terinspirasi. Oh iya, apa ya inovasi apa yang bisa kita tambahin. Dan itu nggak bisa yang kita sesuai planning di awal. Kadang-kadang kita punya ide tuh yang tiba-tiba oh ya kita eksekusi gitu. Yang tiba-tiba datang ilmu, datang pengalaman, datang pendapat, akhirnya kita diskusiin, nambahlah akhirnya jadi puzzle gitu. Proses memang iya sedemikian rupa didesain, lalu suka tiba-tiba ada ide gitu. Iya. Tapi kan itu maksudnya kita mendapatkan sebuah ide, kita tidak hanya diam, tapi kita membaca, belajar, membaca sekeliling, kebutuhan, penelitian juga kan. Iya. Tuh, termotivasi tidak? Ayo. Apa? Sudah. Masih ada, oke? Oh, masih Boleh, ada. silakan. Oh, mangga. Ada question lagi, Kak, apa aja sih manfaat yang Kak rasakan setelah join student company? Manfaat. Kalau ditanya manfaat banyak Banyak banget sih, Jujur jujur. banyak banget dari skill-skill yang berkembang gitu, berkembang dengan sendirinya, Banyak kayak banget communication skill, yang asalnya diem-diem nih jadi suka banget Iya. ngomong. Terus skill-skill berbisnis itu yang utama juga, Iya, gimana iya. caranya kita ngebangun usaha, kita menciptakan produk baru, inovasi-inovasi kayak gitu. Terus gimana caranya kita memaintain motivasi biar nggak turun naik gitu kan, karena motivasi itu paling penting ya kalau kita ngerjain sesuatu. Iya gitu. betul motivasi. Dan ya itu sangat-sangat berpengaruh gitu. Ketika masuk SC, oh iya kita punya tujuan, kita punya teman-teman yang udah kayak keluarga gitu. Akhirnya kita punya support system yang akhirnya motivasi kita konsisten gitu. Iya. Untuk melakukan semua hal gitu. Iya, terus teamwork juga, Iya, kita kan teamwork. bekerja sama-sama gitu dalam untuk membangun, Iya. mengembangkan perusahaan ini, kita kerja sama-sama gitu. Jadi ketika satu sakit kita semua sakit gitu. Jadi benar-benar kekeluargaannya tuh di student company ini benar-benar kuat banget gitu. Iya. Terasa ya. Ya, Terasa. terus gimana kita ngatasin masalah gitu. Kita bijak ngambil keputusan yang baik, Iya, yang betul. betul, dan segala resikonya buat perusahaan dan buat diri kita masing-masingnya juga gitu. Wah, luar biasa ya, maksudnya banyak pengalaman, banyak pembelajaran dengan kita mengikuti sebuah organisasi begitu. Iya, betul. Kayaknya menjawab dari pertanyaannya terjawab, mudah-mudahan puas yang bertanya. Nah, yang bertanya, ayo ikutan student company, kira-kira mau inovasi apa nih begitu. Ya biar sharing-sharing. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan dari Pak Edwin. Boleh. Pak Edwin Afudin Soleh. Katanya untuk Bu Tris bagaimana untuk meningkatkan motivasi anak gitu, khususnya dalam ekstrakurikuler sehingga bisa berprestasi. Oke. Motivasi. Kalau saya sendiri ketika anak-anak join di SC, saya selalu tanya pengen jadi orang kaya nggak? Nah, itu dia. Ketika mereka punya, siap nggak jadi orang kaya dunia akhirat? Nah, Kalau orang itu kaya ya betul dunia kita jangan akhirat kerja ya. materi ya. Yang dimaksud kaya di sini adalah siap nggak menambah ilmu, Iya. siap nggak nambah wawasan baru. Karena di SC ini kita memang harus up to date. Nggak bisa kalau anaknya yang nggak mau berkembang ya nggak bisa. Sama seperti ketika anak-anak awal gabung di SC, Bu, saya nggak berani presentasi, tapi dicoba, akhirnya mereka jauh lebih mahir dari sebelumnya. Iya, Gitu. betul. Itu paling saya memotivasi mereka, intinya adalah mau nggak jadi orang kaya di dunia dan Iya, akhirat. betul. Kalau udah mau, ayo kita jalan bareng-bareng. Iya, betul. Saya tuh selalu menerapkan ke anak-anak, kita itu satu badan. Anggap aja kita itu satu tubuh. Saya mungkin otaknya, kalian itu badannya. Ada satu jari aja yang sakit, pasti kita semua nangis. Gitu. Jadi saya selalu menerapkan ke anak-anak, kita berangkat dengan tujuan yang sama dan berakhir dengan tujuan yang sama. Itu makanya kita semua satu pendapat. Intinya kita samain dulu pendapatnya, samain dulu visi dan misinya. Kalau udah satu visi dan misi, saya rasa
udah nggak susah lagi ngejalanin semuanya. Iya, betul ya. Berat juga filosofinya ya. Satu tubuh kita itu ya. Hebat. Ya luar biasa ya SC. Banyak sekali pembelajaran dari siswanya, berkembang, maksudnya terlihat ya anak yang mau berkembang, anak yang mau punya motivasi gitu, mau sukses begitu. Ini kan sebagai ajang latihan juga ya, maksudnya latihan untuk dia benar-benar menjadi pengusaha. Iya, pengusaha begitu. Catat mau yang investor ini ada 2 siswa student company ya. Iya, karena kan maksudnya investor kan punya uang gitu, mereka kan otaknya misalnya ke lapangan, ya kenapa enggak gitu kan. Ya, itulah bisnis begitu ya. Kita harus harus pintar-pintar dalam berbisnis gitu. Inovasi apalagi begitu, kebutuhan masyarakat yang memang diperlukan yang belum ada itu kan juga salah satu peluang bisnis begitu. Wah, luar biasa. Ini durasinya berapa menit lagi? Masih banyak pertanyaannya? Takutnya durasinya tidak cukup karena maksudnya kita kan ngobrol student company kan banyak produknya begitu. Mau dibahas tentang mana? Bagaimana? Lanjut? Ya, karena kan banyak sekali produk-produknya begitu. Produk yang kira-kira paling paling penjualan kan maksudnya produk itu kan sampai sekarang dijual ya dari Superlacto, Inokachi. Nah, yang setiap bulannya atau setiap harinya ada itu produk apa tuh yang keluar misalnya paling banyak terjualnya? Ada pertanyaan lagi, Bu? Boleh. Dari Pak Herdi. Pak Herdi. Bagaimana cara bisa peka menemukan hal yang unik dan layak Peka. untuk menjadikan ide produk yang bisa diusung dalam perlombaan? Oke. Intinya asah insting. Insting juga karena peka ya Kak. Jadi dengan insting. Bisa tebak-tebakan. Pak Herdi instingnya. Iya, kalau untuk pilih produk untuk kejadian lomba, kita riset pasar intinya. Iya, betul. Riset pasar butuhnya apa, masalah adanya apa. Kalau saya ketika menentukan ide produk, kita diskusi dulu. Ini laku nggak ya produknya di lapangan? Kalau kira-kira ada peluang laku, kita lihat mana yang bisa ditambahin inovasinya. Makanya ketika dari kaos, mungkin penjual kaos banyak ya di mana-mana. Sablon di TF banyak, tapi nggak ada kaos yang ada QR code-nya. QR code yang ketika di-scan langsung nyambung ke website. Itu inovasi. Jadi ketika kita menentukan inovasi itu nggak semata-mata yang langsung aja kita dapat inovasi, enggak. Kita memang harus yang benar-benar riset pasar butuhnya apa, masalahnya apa, lalu kita buat solusinya. Salah satunya dengan ada QR code itu. Iya, betul. Gitu. Maiko, karena kaos yang dipakai pun berbeda dengan orang lain, tidak akan sama Iya, begitu. betul. Eksklusif itu juga itu masuknya. Kita gitu. masuknya ke limited edition karena Iya. satu gambar yang dicetak kita tidak perkenankan untuk cetak ulang. Jadi hanya satu kali cetak. Adapun future potensial yang anak-anak akan buat adalah kita akan buat satu kaos satu keluarga, jadi kayak family couple gitu ya. Jadi kalau anaknya gambar, misalnya gambar bulat-bulat, terus pengen didokumentasiin barengan samaan dengan ibu dengan ayahnya, itu bisa banget kita sediakan. Jadi media apresiasi juga gitu soalnya. Iya, betul. Ketika anaknya gambar dicetak. Atau enggak challenge juga ya kalau misalnya weekend atau apa family time kan sekarang dibatasi, jangan terlalu banyak kesana kesini kan, bisa jadi semua keluarganya menggambar terus nanti mencetak bareng terus nanti ini kira-kira artinya apa begitu, pada nebak-nebak gitu kan. Itu juga jadi cara family time ya yang satu keluarga betul-betul begitu, yang memang ada manfaatnya, tidak hanya main saja misalnya keluar rumah jadi begitu. hubungan antara Iya, anak betul. dan Jadi kan ada meluap-meluapi anak dengan ibu ini, ada yang mau diungkapkan apa begitu, tapi tidak bisa berbicaranya begitu, bagaimana mengekspresikannya begitu. Ya, luar biasa ya. Ayo yang mau pesan segera ke apa? Bisa lewat Instagram, Shopee dan WhatsApp bisnis. Instagram kita sc.miko ya. Iya. MICO. Shopee-nya Maiko Student Company. Tuh ada Shopee-nya. Yuk order. Bisa.
ya segera di order, ada Shopee-nya langsung submit. Iya. Pada intinya sih kalau saya melihat potensi anak-anak Indonesia sekarang tuh, apalagi anak-anak SMA 1 Cisarua ya, menurut saya idenya udah sangat bagus-bagus. Tinggal kita yang jadi gurunya atau yang jadi pembinanya bisa nggak peka dengan apa yang anak pengen. Mungkin kayak misalnya dari pengolahan aja ya, dari membuat makanan. Kadang banyak anak yang bikin, ibu saya mau bikin combro tapi combronya ternyata keripik combro. Itu kan belum pernah ada, tapi ternyata anak kepikiran sampai situ. Nah tinggal gurunya bisa nggak sih mengarahkan anak sampai ke si produk yang inovasi itu bisa bermanfaat di lapangan, bisa ada nilainya di pasar. Jadi jangan yang kamu mah mahiwal gitu, kamu ngada-ngada gitu. Tapi kan kadang ada sesuatu yang menarik di balik dari keinginan anak itu. Saya sempat yang di kelas ada anak yang bilang, Bu, saya pengen bikin motor terbang gitu. Mungkin terkesan nyeleneh, tapi mungkin aja suatu saat bisa terjadi. Betul. Dari kegilaan atau dari sesuatu yang mustahil itu malah mungkin akan jadi inovasi di tahun berikutnya. Iya, betul. Gitu. Tinggal kita sebagai pembinanya atau sebagai gurunya peka dengan apa yang anak sampaikan. Mungkin anaknya belum sampai ke teknologinya, mereka hanya baru ide. Tinggal kita yang tambahin apa ya biar bisa jadilah produk itu. Iya, karena kan kalau kita belajar dari pengalaman untuk yang teknologi zaman sekarang kan awalnya menghayal dulu kan, tapi terrealisasikan sekarang kan. Gitu. Jadi jangan takut untuk berhayal, tapi berhayal yang bermanfaat. Ada pertanyaan lagi? Ada, ini dari Kang Rian Sofiano, kalau mau pesan kaos Maiko berapa harganya? Tuh. Iya, untuk harganya kami start dari 99.900 untuk yang lengan pendek. 90. Itu tergantung dari sablonnya ya. Kan ada sablon A3, A4, ada A5 gitu. Tapi sejauh ini yang paling banyak tuh sablon A4 dan lengan pendek yang paling banyak. Jadi best sellernya dari Maiko itu lengan pendek, sablonnya A4. Kita memang nggak pasang harga yang selalu harga 99.900 karena kita sistemnya custom PO, jadi sesuai keinginan konsumennya. Kalau konsumennya pengen cetak sablonnya besar di belakang, kita siapkan, tapi memang harganya ada dana khusus. Terus ukurannya pengen kecil aja ya boleh juga, itu ada harga yang berbeda juga. Cuman startnya mungkin dari 90.000 900 gitu, 100.000 lah. Kembalian 100. Lumayan ya. Nah, menarik ya untuk yang Maiko ini, karena saya juga belum pernah coba, karena anak saya juga baru sekarang coret-coret juga, seneng gambar gitu, jadi kan bisa pesan. Ada diskon? Diskon Bu, Rp100 tadi Bu. Ya, ada pertanyaan lagi, siapa tahu penasaran dengan bagaimana sih SC? Pak Indra Heru Soleh. Apa? Ini mengenai bentuk sablon dan bahannya itu menggunakan bahan apa ya? Oh ya ampun. Oh iya itu juga ya. Ayo iklan. Kalau untuk kaosnya sendiri kita pakai bahan kaos cotton com 30S t-shirt. Terus untuk bahan sablonnya itu kita pakai bahan sablon DTF atau Direct Transfer System. Iya, curiga Pak Indra, betul Pak Indra ya? Pak Indra. Mau itu kayak mau menawarkan. Iya, karena sablon kami kan pakai DTF, jadi nggak akan crack. Soalnya ada ya sablon ada yang nempel gitu. Terus DTF tuh lebih solid warnanya, lebih keluar gitu warnanya, keluar ya. Seperti yang asli. Tidak akan luntur ya, meletek gitu kan biasanya. Setrika pun aman. Ya, maksudnya kan ada kan yang nempel, maksudnya sekilas mungkin ya aman itu sekilas. Kaos kita pun bagus kok, nggak berbeda. Dengan harga 90.900. 99.900. Oh 99. 100.000 lah. Diskon Kembalian 100. Enggak apa-apa lah. 100. Ya. Tuh dengan harga 99.900 sudah punya kaos Maiko. Iya, yang plus sangat akses masuk website. Iya, Terus dari QR code-nya juga kan kita gak pakai bahan satin ya, kita pakai bahan katun. Jadi kalau dicuci pun QR code-nya gak bakal luntur gitu. Oh Jadi iya betul. Iya, terus suka ada yang kalau pakai
logo di belakang tuh suka gatal. Tapi kita enggak, karena memang bahannya halus, jadi tidak akan merasa Combat tidak berapa nyaman, begitu ya kaosnya? Iya, kita gitu ya? kaosnya pesen S sampai 30S gitu ya. Tuh lumayan kan maksudnya harga segitu. Iya, enggak nerawang, terus Iya. kaosnya pun enak nyamperin. Enak, Nggak menyerap tipis, keringat nggak tebel gitu. gitu. Nyaman dipakai Nyaman. di tropis di Indonesia. Tuh. Ayo buruan order yang tadi nanya nggak order, PHP. Ya ada di Shopee-nya tadi ya. Tinggal Maiko, mungkin kalau misalnya di Google juga ada ya. Tinggal Maiko nanti keluar mungkin ya. Nah, buru order ya dari sekarang buruan nanti bukan kehabisan ya maksudnya itu kan inden bukan inden ya. Menumpuk ya PO. Nanti semakin lama pesennya semakin lama dapatnya gitu karena mengantri gitu. Ya. Wah, seru sekali tentang SC ini begitu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Berapa menit lagi kita? Ya, mungkin ada pesan-pesan buat adik-adik atau kakak-kakak di rumah begitu. Apa ya? Ini sih walaupun keadaan kayak gimana kayak lagi pandemi kayak gini bukan berarti kita tuh jadi tertutup semua terbatas, tapi ini tuh bahkan jadi potensi kita untuk terus berkembang, terus semangat, terus kita cari peluang-peluang untuk kita terus mengasah skill dan mencari ilmu situ pastinya. Iya, Dan betul. harus tetap semangat walaupun keadaan Semangat itu ya yang harus ditekankan. Iya. Terus dengan berkembangnya teknologi ini, jangan terlena dengan teknologi, tetapi kita harus mencari sesuatu teknologi ini yang bisa buat kita berkembang, bisa cari Betul, inovasi itu di teknologi. dia. Betul, Iya. betul. Ambil sisi positif. Iya. Iya. Ambil sisi positif, betul. Wah, terima kasih SC dan juga pembinanya Butris ya. Butris juga guru bahasa Inggris. Guru ya. bahasa Inggris dan guru prakarya. Iya, Mungkin guru kalau dari prakarya. saya penutupnya, jangan pernah berhenti bermimpi, karena mimpi yang akan membawamu kepada kenyataan. Wah, betul sekali ya. Kita punya jargon setiap kita mengakhiri pembicaraan, tapi ini bukan terakhir, maksudnya di sesi ini nanti juga jangan kapok kesini, kita akan mengobrol-ngobrol lagi, Udah sharing-sharing kita lagi. lagi Ya pasti kita doakan semoga SC lulus di ASEAN Pasifik. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan ya. 22 ya. Ya. Kita punya jargon. Think Smart Generation. Gitu ya. Smart. Ya. Ya. Think Smart Generation. Ya. 1 2 3. Think Smart Generation. Akunya yang salah, tengok Bapak. Ya, terima kasih ya Putri dan Neng dan Akang juga sukses. Amin. Ya, terima kasih juga ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Bye.